Shalom, saudaraku. Saya bersukacita sekali. Ini sesuatu yang besar, saudaraku, meskipun ditandai dengan keterbatasan ya, tetapi dari sini akan muncul satu kegerakan besar. Saudara, lewat IRMC ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai tujuan dari kegerakan Kitab Wahyu ini, supaya kita mengerti di akhir zaman ini apa yang harus kita kerjakan. Kalau saat ini belum begitu banyak yang hadir karena belum tahu ya, saudaraku, tetapi saya begitu yakin minggu depan, minggu yang akan datang, saudaraku, jiwa-jiwa akan berlipat-lipat. Bahkan tidak hanya yang di tempat ini, yang melalui online itu sudah ribuan, bahkan puluhan ribu. Saudara, jadi tujuan kegerakan Kitab Wahyu yang ada di dalam program IRMC ini, saudaraku, saya akan terangkan ada dua poin utama. Saudara, yang pertama yaitu membawa, minimal itu membawa jiwa-jiwa di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, minimal membawa jiwa-jiwa itu masuk surga. Saudara, ini tugas utama dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Jadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu memiliki tugas utama, minimal itu membawa jemaatnya tuh yakin masuk surga. Kalau meninggal masuk surga, teristimewa dia bisa harpazo, bisa diangkat, atau paling tidak diungsikan ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu digenapi. Saudaraku, jadi minimal hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu harus betul-betul membawa jemaat itu masuk ke dalam kerajaan surga itu kalau meninggal dunia ya, saudaraku, minimal yakin masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus kita jauhi, hal-hal yang tidak sesuai dengan Roh Kudus harus kita jauhi, karena itu membuat nanti jemaat itu bisa berbahaya. Kalau tidak sesuai dengan firman dan Roh Kudus, saudaraku, maka sasaran pertama ini menjadi hilang. Jemaat nanti akan menjadi khawatir kalau sesudah mati akan bagaimana, saudaraku. Tetapi melalui kegerakan Kitab Wahyu ini, saya meyakinkan bahwa setiap orang yang tergabung di dalam kegerakan Kitab Wahyu, kita mengerti arah kekristenan akhir zaman ini, minimal jiwa-jiwa saudara ini minimal, kalaupun saudara tidak bisa diangkat saat Wahyu pasal 12 ayat 5 itu terjadi, tidak bisa harpazo atau tidak bisa diungsikan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu, kalaupun minimal terjadi ada yang meninggal, itu pasti masuk surga. Amin, saudaraku. Jadi ini target minimal dari kegerakan Kitab Wahyu, juga target minimal dari hamba-hamba Tuhan yang masuk di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ini target minimal itu penginjilan ya, supaya jemaat Tuhan itu betul-betul mengenal Tuhan Yesus dengan benar, memuliakan Tuhan Yesus, tidak terjadi pengkultus individuan. Nah, kalau ini yakin kita miliki, ibadah kita itu memuliakan Tuhan Yesus, saya yakin saudara itu masuk surga. Saudaraku, kita akan baca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Pak Yepta dibacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, Iya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin.
Saudaraku, jadi ini target minimal, yaitu penginjilan, saudaraku. Jadi penginjilan ini dalam kegerakan Kitab Wahyu merupakan target minimal. Kita menyelamatkan, meyakinkan seseorang itu masuk ke dalam kerajaan surga, percaya Tuhan Yesus Kristus, meninggikan Tuhan Yesus Kristus, kemudian kalau meninggal masuk surga. Ini target minimal dari kegerakan Kitab Wahyu. Ayo hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam kegerakan Kitab Wahyu, miliki target minimal ini. Kalau jemaat itu meninggal, itu yakinkan, dan saudara yakin bahwa dia masuk surga. Jauhi perbuatan dosa. Saudara, itu target minimal. Jadi di dalam ibadah, di dalam pertemuan ibadah itu selalu kita harus memiliki target minimal ini, saudaraku. Ini target minimal, saudaraku. Jadi masuk surga itu target minimal. Kalau sampai masuk surga itu merupakan sesuatu yang saudaraku, seolah-olah itu sesuatu yang jauh, itu jadi keliru. Jadi di akhir zaman target minimal dari orang-orang percaya itu kalau meninggal dia masuk surga. Di sini dikatakan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, ini nanti penginjilan ini akan terjadi sampai dengan amanat di dalam Roma pasal 11 itu digenapi, ketika bilangan orang percaya dari Zaitun Liar itu mencapai bilangan tertentu yang ditentukan oleh Tuhan, maka kembali Tuhan akan menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Dan ini merupakan salah satu bagian dari kegerakan Kitab Wahyu. Saudaraku, ini yang pertama, target minimal. Kemudian yang kedua, saudaraku, di dalam kegerakan Kitab Wahyu kita memiliki target utama. Target utama itu apa, saudaraku? Hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, ini saudaraku yang harus kita ketahui, yang harus kita laksanakan. Saudara, kalau dahulu ini untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, saudaraku, Tuhan memakai bintang-bintang, memakai bintang Bethlehem untuk menuntun orang Majus itu datang. Saudaraku, di akhir zaman juga Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan untuk menuntun jemaat-jemaat itu, saudaraku, kepada arah pengangkatan. Jadi ini yang tidak diketahui banyak orang. Kebanyakan orang percaya ya sudah percaya Tuhan Yesus, pokoknya santai percaya Tuhan Yesus, nanti kalau mati masuk surga, ya itu sudah benar, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini ada target utama. Target utamanya itu adalah hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, ini perlu pelajaran, perlu pengajaran, saudaraku. Kalau sudah tidak mengerti pengajaran, sudah tidak mengerti pengajaran Kitab Wahyu, sudah tidak akan mencapai target ini. Jadi yang kedua, kalau yang pertama tadi di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini target utama pertamanya, target minimalnya itu membawa jiwa-jiwa mengenal dengan benar Tuhan Yesus, masuk kepada kerajaan surga. Ini target minimal. Kemudian target utama itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus hidup-hidup. Saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 57 Pak Yirta bacakan. 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, jadi 1 Korintus 15 ayat 51 ini ada satu rahasia di akhir zaman. Ini saat kita ini, saudaraku, di mana nanti sebentar lagi kita akan masuk di dalam 7 tahun masa kelaparan besar, di dalam 7 tahun terakhir, di dalam sabat terakhir Daniel. Saudaraku, kalau kita sudah masuk ke sana, kita harus ngerti bahwa orang Kristen di akhir zaman itu memiliki satu tujuan. Tujuan utamanya adalah hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, saudaraku, ini yang tidak diketahui banyak orang. Lewat pengajaran kitab Wahyu, lewat kegerakan kitab Wahyu, lewat IRMC ini, saudaraku, saya akan membawa saudara hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itu kita usahakan semaksimal mungkin, saudaraku, sebab di dalam waktu dekat kita akan memasuki 7 tahun terakhir atau sabat terakhir Daniel. Saudaraku, nanti ciri-cirinya apa kalau kita masuk kepada 7 tahun terakhir itu ke depan nanti saya akan terangkan. Saudaraku, jadi jangan samakan kita ya, saudaraku, dengan kehidupan murid-murid Yesus pada kegerakan hujan awal. Saudaraku, ada Rasul Petrus dan lain sebagainya, itu mereka harus mati jadi martir semua, karena memang tugasnya untuk itu, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini ada amanat yang luar biasa, di mana hamba-hamba Tuhan itu disuruh oleh Tuhan untuk membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Jadi jangan suruh seperti rasul-rasul dahulu, saudaraku. Rasul-rasul dahulu itu benar, saudaraku, mereka memang memiliki tugas seperti itu. Tetapi jangan samakan dengan, saudaraku, kehidupan Kristen di akhir zaman, di mana ada orang-orang yang akan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, perjuangan kita di dalam kegerakan kitab Wahyu lewat IRMC ini, saudaraku, ini membawa jemaat-jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Kalau sudah sakit disembuhkan, kalau sudah kekurangan dalam ekonomi dicukupi oleh Tuhan. Saudaraku, ini target dari kegerakan kitab Wahyu lewat IRMC ini. Saudaraku, saudara mungkin pernah belajar ya, saudaraku, kematian murid-murid Yesus di kegerakan hujan awal. Ini Petrus, saudaraku. Ini Petrus ini adalah murid Yesus yang banyak disebutkan dalam Alkitab. Dan saudaraku, kematiannya ini dikisahkan bahwa ia dibunuh dengan cara disalibkan secara terbalik. Saudaraku, ini Petrus meninggal dunia, disalib terbalik. Andreas ini juga mati, dia mati disalib dengan membentuk posisi huruf X, saudaraku. Jadi murid-murid Yesus ini memang pada mati semuanya. Matius juga gitu. Matius itu mati disiksa, kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Ethiopia. Kemudian Yakobus, saudaraku, itu juga mati. Yohanes yang di Pulau Patmos itu juga mati juga. Filipus, Bartolomeus, kemudian Lukas, Markus, kemudian Rasul Thomas, kemudian Yudas, kemudian Matias, saudaraku, semuanya meninggal dunia. Nah, saudaraku, kebanyakan yang dipahami orang ya, kita itu harus seperti murid-muridnya Tuhan Yesus yang 12 itu, nanti semua harus seperti itu, harus sengsara. Saudaraku, saya memberitahu kepada saudara ya, saudaraku, di akhir zaman Tuhan itu tidak menghendaki mempelainya orang-orang yang akan diangkat hidup-hidup itu mengalami seperti apa yang dialami para rasul itu. Tetapi di dalam kegerakan hujan akhir ini ada amanat membawa jemaat itu hidup-hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi saudara harus sehat, tubuhmu sehat, jiwamu sehat, dan rohmu sehat. Saudara, kan ada kadang pandangan yang cukup sudah melekat di kebanyakan orang Kristen. Kita itu harus seperti rasul-rasul Yesus dahulu, bisa sengsara,
kemudian bahkan kalau bisa mati menjadi martir, mati syahid begitu. Saudaraku, seperti itu saudaraku, dogma-dogma yang sudah ditanamkan, kemudian banyak dipercaya banyak orang. Kita harus seperti murid-murid Yesus zaman dulu, harus sengsara, kemudian harus mati menjadi martir, saudaraku. Padahal di akhir zaman sesuai dengan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15, juga di 1 Tesalonika, dan kegenapannya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-14, itu ada orang-orang yang nanti itu nggak mati. Nah, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu harus membawa jemaatnya itu ke sana, saudaraku. Jadi jangan samakan ya, saudaraku. Di akhir zaman memang ada orang-orang yang diprogram oleh Tuhan itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kalau pada kegerakan hujan awal itu semua murid Yesus mati, memang tugasnya seperti itu. Memang beda-beda, saudaraku. Tetapi di akhir zaman akan ada orang-orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Inilah misi besar di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Melalui IRMC ini saya beritakan ke berbagai tempat, karena ini visi mulia, membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi saudaraku, kalau ada dogma yang mengatakan kita itu harus seperti murid-murid Yesus terdahulu, nanti ya paling ora ya kita mati, saudaraku, seperti murid-murid. Saudaraku, ya kalau ada yang mati pasti masuk surga, saudaraku. Itu yang pertama, itu program pertama, saudaraku. Tetapi teristimewa kalau saudara diberi kemurahan Tuhan, bisalah, berusahalah mengejar sampai Tuhan Yesus Kristus datang itu tetap hidup, bisa mengalahkan maut. Di manakah maut, saudaraku? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi saudaraku, saya beritahu ya, maut itu punya sengat ya, saudaraku. Kalau saudara tahu tawon itu juga punya sengat ya, saudaraku. Kemudian dari lubang yang kecil dari sengat tawon itu bisa mengalirkan bisa. Ular kobra juga gitu, saudaraku. Dari gigitan yang kecil, saudaraku, itu bisa mengalirkan racun yang meracuni syaraf-syaraf, kemudian pembuluh darah, kemudian syaraf-syaraf itu rusak dan mati, saudaraku. Pekerjaan dosa itu juga seperti itu, seperti kuasa kegelapan, seperti ular kobra tadi, saudaraku, yang memiliki bisa. Saudaraku, oleh karena itu jangan gunakan badan kita ini untuk perbuatan dosa. Karena apa? Karena badan yang digunakan untuk perbuatan dosa itu, badan itu sedang disengat iblis, dan mungkin nggak kelihatan waktu melakukan dosa itu, tetapi secara makrifat itu dia bergerak seperti racun yang sedang berjalan di dalam tubuh. Jadi kalau saudara melakukan dosa ya, saudaraku, dengan anggota tubuh yang mana saja, saudaraku, itu sedang disengat oleh iblis. Dari situ iblis masuk, menciptakan sakit jantung, sakit stroke, saudaraku, sakit macam-macam, virus HIV, saudaraku, itu masuknya dari sana. Bukan hanya itu saja, banyak hal terjadi, mempengaruhi banyak perkara, saudaraku. Jadi iblis itu menyengat kalau seseorang melakukan perbuatan dosa. Jadi organ tubuh yang digunakan seseorang untuk melakukan dosa itu organ tubuh yang terkena sengat iblis. Coba kita akan baca tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 dan 56. 1 Korintus 15 55 dan 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Saudaraku, jadi kalau saudara ingin supaya bisa hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, itu jangan gunakan badanmu itu untuk perbuatan dosa. Sebab anggota tubuh yang digunakan untuk melakukan perbuatan dosa, dari situ iblis menancapkan bisa yang namanya bisa maut, dan itu bisa merembet dalam kehidupan saudara, dalam badan saudara, menciptakan satu penyakit, saudara, menciptakan banyak masalah dalam hidup saudara. Itu kalau saudara menggunakan badan untuk perbuatan dosa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini tujuan utama dari kegerakan Kitab Wahyu, yaitu
membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan untuk membawa saudara mengerti rencana Tuhan itu, saudaraku, saudara harus tahu tentang rahasia kitab Wahyu, dari Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir, ya saudaraku, supaya saudara itu betul-betul nanti bisa menjadi orang-orang yang diangkat atau harpaso. Saudara harus mengerti rahasia kitab Wahyu. Yuk kita akan baca Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, Pak Yipta. Ini harpaso ketika nanti jemaat itu diangkat hidup-hidup. Wahyu pasal 12 ayat ketiga. 5. Ayat 5. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi ini yang menjadi sasaran atau arah kekristenan akhir zaman, saudaraku. Kalau dulu lahirnya Tuhan Yesus Kristus, tetapi di akhir zaman ini lahirnya orang-orang yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat 5 tadi. Ini arah kekristenan akhir zaman, yang nanti untuk bisa memenuhi hal ini, maka Tuhan akan mengutus hamba-hambanya untuk mendidik jemaat-jemaat itu memiliki karakter khusus, betul-betul menyucikan tubuh jiwa rohnya, sehingga dia nanti ketika Tuhan Yesus itu datang, saudaraku, dia diangkat hidup sampai Tuhan Yesus datang. Saudaraku, jadi untuk harpaso ini saudara harus mengerti detail kronologis kitab Wahyu. Dan saudara kalau ingin menyimak secara lengkap dari pemberitaan ini, bisa melihat siaran di YouTube saya. Supaya mempersingkat waktu, saudara bisa klik dari link-link di YouTube saya. Itu detail kronologis dari kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Misalkan sekarang sudah mulai heboh nih, saudaraku, tentang tanda 666 itu katanya cairan. Saudaraku, saudara jangan percaya, saudaraku. Tanda 666 itu nggak akan muncul nanti sebelum Wahyu pasal 6 itu digenapi, sebelum ada kegerakan kuda putih, sebelum Israel itu bertobat, sebelum terjadi pertobatan nasional di Israel. Itu nggak akan terjadi penandaan tanda 666, itu nggak akan terjadi sebelum terjadi perang dunia yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ke-8, saudaraku, itu tanda 666 itu nggak akan terjadi, saudaraku. Jadi jangan heboh dulu, saudaraku. Yuk kita baca coba Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, Pak Yipta, bacakan. Itu nanti akan terjadi perang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Dan Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Saudaraku, jadi sebelum harpaso, saudaraku, sebelum masa antikris, sebelum tanda 666 itu diterapkan, saudara, nanti akan ada perang dulu, perang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Nah, kalau sudah ada tanda ini, baru nanti saudara boleh siap-siap, karena nanti setelah perang besar ini, maka tanda 666 itu akan segera dimulai dalam hitungan, tidak dalam hitungan beberapa tahun, tapi beberapa bulan lagi tanda 666 itu akan saudaraku diberikan, saudaraku. Jadi tandanya menjadi jelas ya, saudaraku. Kalau kita nanti masuk, saudaraku, misalkan di Wahyu pasal 12 ribut dengan tanda 666, itu sudah kita diberi tanda dulu. Jadi kita harus paham di dalam mempelajari kitab Wahyu, detail kronologis dari kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi
tujuan utama dari kegerakan Kitab Wahyu ini ada dua. Yang pertama itu, saudaraku, minimal membawa jiwa-jiwa itu mengenal Kristus dengan benar, mengenal Tuhan Yesus. Setiap pemberitaan, setiap kebaktian, setiap acara-acara rohani itu yang dimuliakan Tuhan Yesus Kristus, itu ibadah yang benar. Saudaraku, jangan sampai terjadi di dalam ibadah itu nanti memunculkan kultus individu. Itu ciri Mesias palsu, saudaraku. Jadi kalau terjadi pengkultus individuan, itu ciri munculnya Mesias palsu, nabi-nabi palsu di akhir zaman, saudaraku. Nah, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa di dalam ibadah yang benar, yang membawa jiwa-jiwa itu masuk surga, pasti masuk surga. Itu kalau di dalam ibadah itu yang dimuliakan itu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Itu ciri utama. Tidak ada pengkultus individuan. Kemudian, saudaraku, ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua dari kegerakan Kitab Wahyu ini adalah hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Tugas kita beda dengan tugasnya Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku. Beda dengan 12 rasul yang dahulu mati, saudaraku, menjadi martir. Beda tugas kita, saudaraku. Tugas kita itu membawa jemaat hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Oleh karena itu, saudaraku, jaga badan saudara, tubuh saudara, jiwa saudara, roh saudara, supaya tetap sehat. Makan, pola makan diperbaiki, ya saudaraku. Kita semua berjuang. Saya sendiri juga berjuang, saudaraku, untuk selalu mengendalikan misalkan kadar kolesterol dan lain sebagainya. Saya sendiri juga berjuang, saudaraku. Dan untuk itu, saudaraku, perlu kuasa Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan. Kalau ketika kita makan makanan yang lezat, yang enak, itu, saudaraku, justru kita harus ingat orang lain, saudaraku. Kalau kita makan sendiri terus menerus, itu jadi gemuk, jadi over kolesterol, jadi diabetes dan lain sebagainya. Jadi, saudaraku, kita harus memanage badan kita ini dengan benar. Kalau dahulu, saudaraku, karena belum ada amanat atau visi untuk membawa jemaat itu hidup-hidup, saudaraku, maka 12 rasul itu mati, saudaraku. Mereka tugasnya adalah menginjil. Tetapi di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu membawa jemaat hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, lewat IRMC ini, saudaraku, saya berharap nanti lebih detail saya akan terangkan ke depan, saudaraku. Ini merupakan pembukaan saja. Jadi kegerakan Kitab Wahyu IRMC yang mulai kita adakan di tempat ini, di Samirono Baru ini, di Wisma Immanuel ini. Kiranya yang di Jogja, ya, mari merapat semuanya yang tergabung lewat online, YouTube maupun media sosial. Mari bergabung di Wisma Immanuel di Samirono Baru. Mari kita bergabung. Saudara nanti akan mengerti betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang akan membawa saudara itu, minimal saudara itu betul-betul masuk surga. Teristimewa, saudara bisa hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini sudah waktunya. Kita sudah mau masuk 7 tahun terakhir. Dan nanti ke depan saya terangkan, kalau kita masuk 7 tahun terakhir itu tandanya seperti apa, saudaraku, saya akan terangkan. Dan kita sudah dekat kepada waktu itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat.